sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, kembali Ya, lagi dalam program lagi on. ya, di program lagi on air. Tadi kita sempat membahas ya masalah taat segala macam ya. Betul. Tadi kita Ustaz kan berbicara sebelum kita break ada pertanyaan ini. Iya. Ustaz sempat mengatakan bahwasanya kalau nafkah itu nggak diberikan boleh kita minta cerai, gitu kan. Namun gimana kalau misalnya sang suami sakit parah misalnya, boleh nggak kita sang istri ini minta cerai? Ya pada dasar sebenarnya yang dibutuhkan dalam rumah tangga itu ialah kesabaran. Sabar. Ya. Jangan nanti istilahnya ada uang abang disayang begitu. Ada uang abang Nggak ada saya. uang abang ditendang Iya, begitu. kayak gitu Tidaklah. Ya, artinya apa? Sebenarnya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, kata Nabi apa kepada salah seorang wanita yang tentunya untuk semua wanita, unzuri aina anti fihi. Coba perhatian bagaimana posisimu. Iya. Bagaimana pelayananmu kepada suamimu. Kenapa? Fa innahu jannatuki fa inna naruki au jannatuki. Karena suami itu adalah surga atau nerakamu. Iya. Maka jadikanlah suami itu ladang dan kesempatan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika suami dalam keadaan senang, Iya. atau suami dalam keadaan susah, atau suami dalam keadaan sakit, coba bersabar. Coba bersabar. Meskipun memang seorang wanita boleh menggugat cerai kalau seandainya suami tak mampu lagi untuk memberi nafkah. Iya. Tapi apakah tega begitu? Iya. Suami yang selama ini sudah mencarikan nafkah ketika dia sehat, Iya. memberikan uang, memberikan pakaian, memberikan makan begitu, Iya. banting tulang. Ketika dia sakit membutuhkan orang yang merawat dia, membutuhkan orang yang memperhatikan kebutuhannya, ya. Kemudian ditinggalkan begitu saja, begitu. Ya harus sabarlah. Harus sabar. Harus sabar. Suami sabar dengan penyakitnya, istri juga harus sabar dengan merawat suaminya. Bisa jadi ya dengan ini Allah memberikan pahala yang besar kepada istri tersebut. Iya, Harus sabar Masya Allah. sebenarnya Bang Nasri. Wanita-wanita. Ya sama seperti suami juga begitu. Bedanya memang kalau suami itu kan dia ketika istrinya sakit tak mampu melayani dia bisa menikah lagi. Iya. Kalau wanita nggak bisa begitu. Dia tetap bersama suami yang sah sama dia. Kecuali memang si istri ini memang kecuali ya mungkin ada pengecualian yang bisa kita perhatikan karena kebutuhan orang berbeda-beda. Si istri masih muda umpamanya. Dia juga membutuhkan ya kebutuhan seksual ataupun biologis. Ya, suami nggak mampu lagi memberikan kepada dia. Ya, akhirnya apa? Kalau seandainya aku membiarkan sepertinya aku bisa berbuat dosa, berzina dan sebagainya. Nah kalau beginilah kondisinya maka si istri sebaiknya memang minta cerai dan mencari suami yang lain. Karena khawatir jatuh kepada perbuatan dosa besar yaitu berzina. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Masya Allah ya. Dan hanyalah wanita tangguh ya yang seperti itu. Betul, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati karena ada Ustadz yang sering lewat ke rumah Ustadz karena kan ada tukang sayur ya pakai sepeda motor. Karena memang baru-baru saya lihat ketika saya sekali pernah belanja saya tanya ibu kok baru ya gitu. Iya Ustadz katanya karena suami saya kan lagi sakit nih sekarang nggak bisa Masya Allah, ngapa-ngapain gitu. Jadi ya saya harus berperan di sini katanya. Iyalah, Masya Allah benar. luar biasa begitu ya. Jual sayur keliling. Insya Allah ya. Ya, dan itulah wanita tangguh. Wanita Masya tangguh, Allah. ya. Mudah-mudahan menjadi contoh nih ya. Ya, sahabat keluarga Muslim Kita dan undang sahabat Arisalah ya silakan masih ada waktu yang ingin ikut bertanya di kesempatan kali ini di 0617944282. Atau di 0852 71153456 ya. Iya, baik, Masya Allah. Ustaz, konflik lagi ini Ustaz. Konflik, Permasalahan banyak kali lah konflik ini ya. Permasalahan ini bisa menjadi permasalahan atau memang sering menjadi permasalahan Ustaz. Istri itu kan istri itu memang perempuan cemburu ya Ustaz. Kalau cemburu laki-laki misalkan dekat dengan perempuan lain wajar lah gitu ya. Ini cemburu Ustaz ketika si suaminya itu deket ke orang tuanya. Kemudian juga sering memberikan uang dan sebagainya. Lalu kemudian si istri cemberut marah ya pada suami gitu. Ini gimana ya? Ya, itulah memang ya tabiat seorang wanita sebenarnya. Memang pada dasarnya wanita itu dia ingin menjadi wanita satu-satunya di hati seorang laki-laki. Itu memang tabiatnya. Sehingga siapapun itu dia akan merasa cemburu. Nah, hanya saja memang cemburu ini harus dia kontrol. Jangan melampaui batas. Apalagi kalau seandainya bukan suatu hal yang baik kalau seorang istri cemburu kepada suaminya karena suaminya baik kepada ibunya atau orang tuanya. Seharusnya bagaimana? Istri sangat mendukung. Coba pikirkan.
orang tua suami pasti sudah tua, pasti sudah tua. Ya artinya bukan berarti kita mengharapkan apa, tidak. Artinya istri ini bukan siapa-siapa sebelumnya. Iya. Orang tua dia, mama dia yang telah melahirkan dia, memberi dia makan, menyekolahkan dia sehingga dia menjadi seorang pemuda laki-laki yang memiliki pekerjaan, bisa memberi nafkah, kemudian menikah, memberi nafkah kepada istrinya. Toh kenapa seorang wanita ini mau menguasai suaminya yang baru dia kenal hanya beberapa tahun? Nah, jadi kalau yang beginian si wanita ini, ya suami harus menasihati. Ya, jangan sembarang sikit-sikit cerai. Pasti nanti nggak ada punya istri nanti bang, apa ya? Talak satu. Iya. Akhirnya Talak dua. semua karena apa? Memang begitu. Banyak wanita yang seperti itu. Padahal itu uang suami. Dia yang bekerja mencari nafkah, dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Seharusnya seorang istri yang soleh dia mendukung. Karena ya bisa jadi Allah lancarkan rezeki suaminya karena apa? Suaminya baik gus kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah Allah, Nabi mengatakan siapa saja yang ingin panjang usianya, Allah bentangkan rezekinya, lancarkan rezekinya, maka di antaranya ialah adalah dia menyambung tali silaturahmi ataupun dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu di antara sebabnya. Ya. Maka ya seorang istri ini memang perlu sekali dia itu memahami. Ya banyak memang ada beberapa kasus ya seorang suami itu diam-diam mengasihi orang tuanya. Kenapa? Takut dia. Kalau tahu istrinya mungkin bisa terjadi konflik ataupun pecah perang dunia ketiga di rumah. Meledak di rumah. Iya. Padahal itu uang dia, kenapa harus mesti takut begitu? Suami itu harus memberi pengertian kepada istrinya. Kalau bisa menampakkan depan si istri bahwa aku memberikan juga kepada ibuku. Intinya apa? Untukmu sudah cukup. Nafkah untuk istri ya sudah, semuanya terpenuhi. Ya, itu kewajiban yang pertama. Nah sekarang ini uangku juga ada lebihnya, aku kasih kepada kedua orang tua, itu hakku. Kan begitu, contoh seperti itu. Jadi seorang suami juga harus tegas ya. Jangan jadi suami yang takut-takut istri ya. Kalau A ya A gitu saja. Iya begitu. Tapi bukan kasar, tegas bukan kasar. Ada suami itu ya dia menganggap dirinya tegas tapi dia kasar, jangan. Ya tegas soalnya dia punya prinsip, dia sampaikan kepada istrinya. Kalau begini ya harus seperti ini yang kulakukan. Jangan gara-gara aku takut samamu atau karena segan atau apa, aku nggak berbakti sama kedua orang tuaku kan, contohnya begitu. Nggak boleh begitu. Baik, Ya. Masya Allah. Ada beberapa waktu lalu misalnya, Ya. saya juga ya berbincang-bincang lah sama kawan-kawan senior-senior lah. Itu memang istri cerita dia, istri saya itu kata dia, alhamdulillahnya. Misalnya nih biasa dia ngirim awal bulan, seminggu sebelum awal bulan dia udah ingatkan sang suami, jangan lupa dikirimkan tuh mak kata. Masya Allah itu. Saya terharu juga ini. Bagus juga seperti itu. Ya alhamdulillah kalau sudah mengerti, paham, dia akan mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya meskipun benar suami juga harus adil, artinya kalau seandainya keluarga istri juga perlu bantuan dan dia mampu dibantu juga. Yang jadi masalah ialah suami hanya peduli kepada orang tuanya saja. Padahal istri juga berharap orang tuaku kan juga butuh bantuan, butuh juga disayangi, diperhatikan. Ya sudah sama-sama saling mendukung begitu. Karena juga sama-sama ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan itu sebenarnya banyak juga banyak yang seperti itu. Masya Allah. Berbicara tentang tadi Ustadz mengatakan tegas bukan dalam artian memukul. Kasar gitu. Kasar ya. Ini ada kadang-kadang suami itu perempuan itu kan dituntut harus rela saja. Ini kadang-kadang sang suami itu sering memukul seperti itu. Ini gimana nih? Apakah sang istri juga harus rela gitu ya? Rela juga. Begini, tentunya ya sebuah kejahatan ataupun ketidakbagusan seorang laki-laki yang suka memukul wanita, nggak lawan dia, nggak imbang dia, termasuk wanita ya laki-laki yang kita bilang bukan laki-laki begitu kalau dia memukul istrinya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum li ahlihi. Sebaik kalian ialah yang terbaik bagi keluarganya. Dia bersikap lemah lembut, tidak ringan tangan memukul, tidak kasar. Itulah suami yang bagus, yang baik begitu. Nah, adapun kalau seandainya ya qadarullah seorang wanita diuji dengan suaminya yang kasar, suami yang suka memukul, maka di sini dia boleh sebenarnya pertama dia bersabar. Karena apa? Tidak bersuami itu lebih menyakitkan. Lebih susah dibandingkan kalau punya suami yang
kita masih bisa bersabar menghadapi keburukannya, kalau masih bisa bersabar. Atau boleh juga dia menggugat cerai. Iya. Karena suaminya dengan tangan, suka memukul dan sebagainya, maka si orang istri ini boleh menggugatnya. Iya. Ya, karena apa? Ya memang khawatirnya malah mungkin lebih parah lagi. Iya. Kalau dia terlalu mudah untuk memukul, berlaku kasar, ya sampai mungkin bisa jadi ya membunuh atau apa, naudzubillah min dzalik. Ya maka si istri boleh menggugat cerai kepada suami yang suka memukul atau suami yang kasar. Begitu. Masya Allah. Baik, ya jadi jangan mentang-mentang istri harus rela, Betul. diapain pun diem aja. Akhirnya istri pun belajar bela diri nanti. Iya. Main tumbuk-tumbukan di rumah ya. Nah, gitu ya. Jangan sampai terjadi gitu, jangan Betul. sampai terjadi. Ya. Ini masih ada sedikit waktu lagi nih kata. Jadi Ustadz ada pertanyaan juga ini. Dari saya sih. Masya Allah. Bukan dari Ilmu pemirsa, nih. mungkin mewakili. Kadang-kadang ya sang istri itu sang suami jarang pulang ke rumah misalnya gitu kan. Jarang diberikan nafkah. Ini gimana posisi istri, mungkin ya minta nafkahnya sama tetangga. Oh, ini Sama orang lain. naudzubillah Kan min ada dzalik. istri yang main serong. Ini gimana ini Ustadz? Ini juga ya kadang memang faktor apa nama tuntutan kerja. Kita tahu ada beberapa profesi itu memang menuntut harus pergi keluar kota lama, seperti seorang pelayar. Pelayar. Ya, pelayar itu dia kalau sudah bekerja pulang ke rumah mungkin Berbulan-bulan berbulan-bulan baru ya. bisa pulang ke rumah. Iya. Karena dia membawa kapal atau apa ya. Ya ini tentunya ya kesepakatan antara suami dan istri. Maka penting sekali seorang suami mencari istri yang soleha, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ya istri ini karena nggak sabar dia, ya akhirnya apa, dia berlaku zina, naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai seperti itu. Karena zina itu hukumnya adalah haram, dosa besar dalam agama kita. Ya maka setiap muslim harus menghindari perbuatan zina. Dan tetap tidak boleh, maka kalau dia mau tetap bertahan bersama suaminya, ya biasanya memang gajinya besar juga, lumayan kan begitu ya. Akhirnya dia bersabar, yang penting shopping itu ataupun bulan belanja ada tiap gitu. bulan lancar kan begitu. Iya. Sebagian seperti itu. Ada yang enggak, aku enggak butuh itu, aku butuh itu kasih sayang, aku butuh itu suami itu bisa menenangkan jiwaku, bisa memenuhi kebutuhan biologisku. Ya terserah dia mau cerai silahkan. Ya, cari suami yang memang betul ingin bersama dia. Seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, Masya Ya, Allah. Masya Allah. Tidak terasa ya, waktu tidak kita terasa. sudah hampir 1 jam. Insya Allah pembahasan kita pembahasan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Kita ucapkan terima kasih Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan atas Wa ilmunya, dan juga sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Akhir kata saya Fatur Rahman, Dan saya Nasriyadi. pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.